Gue juga penasaran kenapa diberi nama Jawa. Dan para ahli mengatakan kalau Pulau Jawa ini terbentuk akibat adanya aktivitas vulkanik dan tektonik. Contoh yang paling sederhana itu kayak alon-alon waton kelakon, yang artinya pelan-pelan asalkan selamat. Halo orang-orang pecinta ilmu pengetahuan, gimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik aja dan bahagia. Di video kemarin, gue ngebahas soal perang Amerika dan China. Dan gue juga ada bahas soal dampaknya ke Indonesia kan. Buat yang belum nonton video kemarin, bisa nonton dulu abis itu balik ke sini. Nah kalau ngomong-ngomong soal Indonesia tuh kaya banget kan. Mulai dari SDA, sejarah, budaya, bahasa, dan masih banyak lagi lah. Nah, buat di video kali ini, gue mau bahas soal sejarah, budaya, dan bahasa dari suatu daerah. Daerah ini bisa dibilang menjadi pusat ekonomi untuk negara Indonesia dan memiliki jumlah penduduk yang lebih dari 154 juta orang. Udah tahu kan daerah mana yang mau gue bahas? Yap, Jawa. Gue sebagai orang Jawa, penduduk pribumi, gue juga penasaran kenapa diberi nama Jawa dan gimana budaya dan sejarah Jawa itu terbentuk. Oke, kita mulai videonya. Kenapa namanya Jawa? Gimana budaya dan sejarahnya? Ayo kita bahas. Oke, gue mau bahas ini dari awal banget. Kita tarik mundur ke awal terbentuknya Pulau Jawa. Ini gue bahas singkat aja nih. Dari beberapa sumber yang gue dapetin, ada yang bilang kalau Pulau Jawa itu udah terbentuk lebih dari 60 juta tahun yang lalu. Atau ini terjadi pada zaman pra-tersier. Dan Pulau Jawa ini terbentuk akibat dari gabungan dua lempeng benua. Nah tapi kalau menurut Hubert Forestier, dalam bukunya yang berjudul Ribuan Gunung, Ribuan Alat Batu, Prasejarah Songkeplek, Gunung Sewu, Jawa Timur, tahun 1998, proses pembentukan Pulau Jawa ini dimulai pada periode Oligosen dan Miosen. Dan para ahli mengatakan kalau Pulau Jawa ini terbentuk akibat adanya aktivitas vulkanik dan tektonik. Dan sebenarnya masih bisa gue bahas lebih jauh lagi nih. Kayak Pulau Jawa bagian barat dan Pulau Jawa bagian timur itu beda umurnya. Kalau kalian pengen gue bahas lebih lanjut dari sejarah Pulau Jawa ini, langsung aja komen di bawah. Nah terus, dari mana nama Jawa ini berasal? Dalam buku The History of Java, karya Thomas Stanford Raffles, disebut bahwa nama Java Dwipa atau Jawa Dwipa telah tercantum dalam berbagai kisah klasik India. Atau dalam bahasa Sanskerta kuno, Java Dwipa, Java yang artinya jelai atau biji-bijian, dan Dwipa yang berarti pulau. Jadi Java Dwipa ini bisa dibilang pulau jelai atau pulau biji-bijian. Nah, biji-bijian ini dipercaya adalah tanaman Jawa Wood. Ini tuh jenis jelai atau padi yang memang sudah lama tumbuh di Pulau Jawa, bahkan sebelum pengaruh India masuk. Selain itu, ada juga dugaan bahwa kata Jawa ini berasal dari akar kata dalam bahasa Proto-Austronesia yang berarti rumah. Bisa jadi nama Jawa juga berarti sebagai tempat tinggal atau rumah. Dan di beberapa catatan sejarah dalam bangsa lain, seperti Ptolemy di abad kedua Masehi, Pulau Jawa disebut Labadiu atau Jabadiu, yang juga berarti Pulau Jelai. Bahkan dalam catatan dari Tiongkok kuno, menyebutkan Jawa dengan nama seperti Sepo, yang tulisannya kayak gini, dan Chawa. Gua nggak tahu pengucapan gue itu benar atau salah ya, tolong dikoreksi. Nah terus, siapa aja yang tinggal di Pulau Jawa ini? Yang mendominasi udah pasti orang suku Jawa lah ya, dan jumlahnya lebih dari 100 juta orang. Tapi nggak cuma itu, ada juga suku Sunda di Jawa Barat, Betawi di Jakarta, Tengger di sekitaran Gunung Bromo, Osing di Banyuwangi, dan masih banyak lagi lah. Orang Jawa itu juga dikenal dengan filosofi hidup yang santai dan penuh sopan santun. Contoh yang paling sederhana itu kayak alon-alon waton kelakon, yang artinya pelan-pelan asalkan selamat. Ada juga nrimo ing padum, artinya tuh menerima apa adanya. Nah terus seperti yang kalian tahu, kalau budaya Jawa itu kaya banget kan. Banyak banget budaya Jawa itu yang sampai mendunia. Kayak wayang kulit yang ceritanya dari Ramayana dan Mahabharata, terus batik yang punya motif unik dan sampai diakui sama UNESCO, sampai gamelan yang punya suara yang khas banget. Ada juga upacara adat kayak sekaten atau gerebek maulud yang sampai sekarang masih ada dan terjaga. Sastra Jawa juga nggak kalah keren. Ada puisi kuno, tembang, sama petuah bijak yang jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah lanjut ke bahasa. Kalian juga tahu lah kalau di bahasa Jawa itu punya tingkatan bahasa yang berbeda-beda. Ada ngoko, kromo, dan kromo inggil. BTW di bahasa Jawa, huruf A itu juga bisa dibaca dengan O. Jadi kayak huruf Korea yang ini juga dibacanya O, sama kayak gitulah. Bukan O ya, tapi O.
Beda. Oke, lanjut ke dalam bahasa tadi. Ngoko. Ngoko itu dipakai buat mencerminkan rasa yang tak berjarak atau rasa tak segan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Misalnya nih, ngomong sama teman sebaya, terus mungkin guru kepada murid, atau ada juga, tapi ini kayaknya kurang baik sih ya, buat orang yang status sosialnya lebih tinggi pada orang yang status sosialnya lebih rendah. Ya semoganya jangan ditiru lah ya. Gunakan bahasa yang sopan kepada siapapun tanpa memandang bulu. Nah terus lanjut, kromo. Kalau ini mencerminkan rasa sopan santun. Misalnya buat orang yang belum kita kenal, atau orang yang berwibawa atau berpangkat gitu. Dan cukup banyak keluarga di Jawa juga yang mengharuskan anak-anaknya untuk pakai bahasa Jawa kromo ini buat berkomunikasi dengan orang tuanya. Nah terus kromo inggil. Kalau ini berada di tingkatan paling tinggi. Dan kalau pakai bahasa ini, jangan sampai kalian itu salah dalam pemilihan kata. Karena itu bisa menimbulkan rasa yang janggal dan dianggap nggak sopan. Dan biasanya bahasa ini digunakan untuk bicara sama orang yang lebih tua, lebih tinggi kedudukannya, di acara resmi atau formal, atau bisa juga kepada Tuhan. Nah sistem ini tuh menjadikan bahasa Jawa penuh dengan makna sosial. Dan buat kalian yang orang Jawa, pasti kalian tahu lah ya, kalau bahasa Jawa itu juga punya aksaranya sendiri. Namanya tuh aksara Jawa atau Honocoroko gitu. Aksara Jawa ini sendiri masih dipakai di beberapa daerah di Pulau Jawa. Dan masih dipelajari di sekolah-sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA itu semuanya ada. Bahasa Jawa juga punya sastra klasik yang kaya banget, kayak puisi sama cerita rakyat. Yang paling terkenal tuh Sangkuriang, Roro Jonggrang, terus Timun Mas. Ya mungkin kalian udah pernah denger lah ya. Nah untuk sekarang ini, Jawa bukan cuma soal sejarah dan budaya, tapi juga pusat ekonomi Indonesia. Banyak kota-kota besar kayak Jakarta, Bandung, Surabaya, dan jadi pusat bisnis dan teknologi. Ya tapi walaupun modern, budaya Jawa juga tetap hidup dan terus dilestarikan sampai sekarang. Nah gimana nih buat kalian yang orang Jawa? Panjang juga ternyata bahas soal Pulau Jawa ini ya. Sejarah, bahasa, budaya. Nah kalau kalian sendiri gimana? Apa nih yang kalian suka dari Pulau Jawa ini? Mungkin bisa diceritain di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa bahas bareng-bareng nih. Mungkin itu aja yang bisa gua sampein. Kalau kalian ada kritik, saran, atau request pulau mana, atau budaya mana, atau sejarah mana yang mau gue bahas, langsung aja tulis di kolom komentar. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga kesehatan. Bye.